Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas, mungkin bisa dibilang update market crypto yang lagi hot topic juga, yaitu adalah isunya yang memanas itu konflik antara Rusia dan Ukraina, dan kita lihat update-nya, karena memang ada beberapa update yang kita bisa sampaikan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like, ataupun subscribe ya. Sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Oke, kita update dulu secara overall untuk hari ini bagaimana. Hari ini naik 1,3%, tapi memang kalau dari kenaikan nggak terlalu kerasa karena penurunannya itu jauh lebih terasa ya pada saat kita mengalami penurunan di market crypto dalam beberapa hari terakhir ini juga. Kita lihat Bitcoin di sekitar level 38 ribuan, Ethereum di 2700-an, rata-rata sih naik tapi nggak terlalu signifikan ya kalau kita lihat dari top coins ini. Nah, kita coba perhatikan dari CoinGecko sendiri. Ada beberapa coin, kita ada Quan, QNT ini naik 13%, ada Terra Luna, ini naik 6,7% dan memang baru aja kita bahas ya. Sebenarnya ini kalau teman-teman mau cek fundamentalnya cukup lengkap juga, teman-teman bisa cek, nanti mungkin saya link juga di deskripsi. Ada Mana, ada Kadena, Shiba Inu juga lagi naik ya. Kalau kita lihat penurunannya bagaimana, rata-rata ada yang mengalami penurunan, tapi penurunannya juga nggak terlalu signifikan sih gitu ya. Jadi bisa dibilang lebih ke arah sideways mungkin ya. Dan kita coba cek secara fear and greed atau sentiment market, apakah masih fear atau lagi greedy gitu ya. Memang masih extreme fear, bahkan kita turun lagi ya. Memang isunya Rusia dan Ukraina ini memanas. Nah, sekarang kita coba review sedikit tentang isu itu ya. Tapi sebelum review, saya harus disclaimer juga, saya bukan geopolitical expert yang mengikuti perkembangan ini ya gitu ya. Jadi ya kita coba bahas bersama-sama gitu, kita lebih ke arah diskusi juga. Why Ukraine matters, ini adalah kenapa sih Ukraina ini penting banget gitu istilahnya ya. Antara Rusia dan Ukraina, kenapa sih hot banget. Kita coba lihat kepentingan Ukraina ke Amerika maupun ke Europe. Tapi mungkin kalau saya lihat tendensinya mungkin yang lebih agresif itu ke Inggris begitu ya, bukan di Eropanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba baca aja di sini kenapa kenapa Ukraina ini penting untuk Rusia gitu. Kita bisa lihat Rusia considers Ukraine within its natural sphere of influence. Maksudnya Rusia ini ya menganggap Ukraine ini ya di dalam influensinya dia. Memang kan Ukraine ini kalau teman-teman tahu, Ukraina ini sebelumnya adalah negaranya Uni Soviet gitu ya. Sebelum Rusia pecah istilahnya, Uni Soviet pecah ya. Kalau kita perhatikan secara geografiknya juga, ini kita jadi malah bahas geografi ya. Tapi ini kalian bisa lihat Rusia besar sekali ya di sini. Lalu kalian bisa lihat di sini ada Ukraine di bawah sini, Ukraine ya. Maka ini dekat sekali dan perangannya ini sebenarnya lagi di daerah ini nih, di perbatasan antara Rusia dan Ukraine, ini yang dekat Moskow. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Jadi kira-kira itu untuk gambarannya memang dekat sekali, dan kalau serang sangat-sangat possible sebenarnya ya, karena dengan adanya nggak ada hambatan istilahnya ya, dan apalagi adanya sejarah antara mereka. Intinya itu. Lalu kalau kita lihat juga dari Ukraina sendiri ya kayak bahasa Rusia, menggunakan bahasa Rusia dan lain-lain. Jadi mereka memang bisa dibilang masih satu area, satu golongan lah gitu, bisa dibilang seperti itu ya. Sedangkan kalau kita lihat lagi bagaimana anggapannya Rusia dengan Amerika ataupun Eropa gitu ya, US ataupun Europe. Di sini ya. Kenapa penting banget? Kenapa mereka juga membantu support? Kalau misalnya ini ya mereka membantu support karena Amerika dan Inggris juga ada kepentingan masing-masing gitu ya. Jadi mereka mencoba protect Ukraina. Kalau di sini alasannya adalah if Rusia invades atau Rusia mulai menyerang Ukraina gitu ya, pasti ya Moskow-nya mungkin merasa dia lebih powerful lagi, apalagi kalau dengan adanya perang dingin yang sebelumnya terjadi juga gitu ya. Dan terlebih lagi adalah uh, ally atau teman-teman alliance dari Western yang negara sebelumnya juga gitu. Di sini ada Estonia, Latvia, Lithuania, ini juga adalah pecahan dari Rusia. Teman-teman bisa perhatikan di sini Estonia di sini ya. Ini juga dekat Estonia, Latvia, dan Lithuania. Takutnya adalah kalau misalnya Rusia bisa nyerang Ukraina, ya dia bisa semana-mana serang yang lainnya juga. Istilah seperti itu. Dan mungkin take over the world, mungkinnya seperti itu. Jadi mulanya Perang Dunia Ketiga. Jadi kalau misalnya gambarannya itu. Jadi sebenarnya lebih dari cuma Rusia antara Ukraina, tapi dari supportnya secara ekonomi juga. Nanti kita akan coba bahas sedikit aja. Dan kalau kita lihat respon terhadap ini dari beberapa masyarakat di Ukraina gitu. What do Ukrainians want? Apa sih respon mereka sekarang? Intinya kalau kita lihat dari sini, kalau sekarang masyarakat dan government-nya atau pemerintahannya, government leaders-nya gitu ya, mereka malah remain calm, masih tenang-tenang aja ya. Bahkan ada beberapa yang bilang bahwa
ini kayaknya mereka nggak akan invade sih atau tidak akan menyerang gitu ya. Memang kita sempat bahas juga perspektifnya mereka masih sedikit tenang, walaupun kalau kita lihat dari sini beberapa ini udah mulai menjadi volunteer untuk mungkin jadi tentara dan lain-lainnya juga. Ada yang udah mulai prepare lah atau bersiap-siap istilah seperti itu untuk belajar. Jadi ya ini untuk review aja sedikit tentang itu. Semoga teman-teman familiar juga dan mungkin bisa kita diskusi di kolom komen kalau teman-teman ada tahu info lebih lagi gitu ya. Dan update-nya lagi yang terbaru dengan hal ini baru nih. Kita lihat Februari 21 juga Prancis melihat adanya diplomatic hope. Jadi kalau saya lihat ini memang kalau kita negara Eropa yang agak geber-geber yang tadi kita bilang itu lebih ke arah Inggris maupun Amerika gitu. Sedangkan yang beberapa negara Eropanya seperti Prancis ini lebih ke arah kita coba lebih aman lah istilahnya ya, pakai jalur diplomatik lah. Di sini Prancis atau presidennya ini telepon si Putin ya, presidennya Rusia, dan Biden juga gitu, presidennya Amerika, dan mereka berharap bisanya adanya meeting yang terjadi gitu ya untuk ya membahas hal ini gitu ya. Kita bisa lihat dari sini France said Monday pokoknya that it sees a chance to resolve the crisis between Russia and Ukraine over Moscow troop build up after Paris propose a summit meeting. Jadi intinya mereka ya mau ada proposal untuk mengadakan meeting dengan si yang tadi kita bilang Joe Biden ataupun si Vladimir Putin gitu ya. Dan ternyata kalau menurut source ini dua-duanya sebenarnya tidak against ya, mereka malah accepted, tapi ada syarat yang harus yang dilakukan lah. Syaratnya apa? Syaratnya sebenarnya cukup mudah, yaitu adalah on the condition that Rusia enggak invade Ukraine, tidak menyerang Ukraine gitu ya. Jadi ini mungkin adalah salah satu alasan bisa dibilang mungkin Rusia belum mau invade Ukraine. Kira-kira kayak gitu ya. Lalu, nah ini kita bilang juga nih, dimana si Boris Johnson ada bilang juga, ini dari Inggris gitu ya, West could cut US dollar access to Russian companies. Jadi ini yang lebih tegang lagi, dimana kalau misalnya Rusia serang, ya istilahnya akan ada dampak gitu. Di sini adalah dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan Rusia gitu ya, dimana dia nggak bisa dapat US dollar ataupun pound sterling, istilahnya seperti itu ya, mata uangnya Inggris dan Amerika. Dan memang ya mereka yang masih cukup berjaya lah istilahnya ya kalau kita lihat dari mata uang foreign currency ya. Kita bisa lihat dari sini, the United States and Britain atau Inggris would cut off Russian companies access to US dollar ataupun British pounds, ke dolar Amerika ataupun ke pound sterling untuk Inggris gitu ya. Kalau misalnya si Rusia ini ya invade Ukraina. Jadi ada dampaknya juga gitu ya. Nah, mungkin kenapa bisa lagi hot dari sini? Salah satu alasannya adalah kalau misalnya teman-teman tahu siapa sih ally terbesarnya Rusia gitu ya. Siapa sih teman terbesarnya Rusia yang cukup kuat juga, yaitu adalah sebenarnya China gitu ya. Dan memang banyak yang bilang kemungkinan besar kalau dalam minggu lalu ya, itu tidak akan terjadi invasion. Kenapa? Karena Rusia ini belum ada backupnya atau belum ada temennya gitu ya. Kenapa? Emang kenapa China nggak bisa mau bantu? Karena mungkin salah satu alasannya adalah China lagi fokus di Olympic Games gitu ya. Ada Winter Olympics kan di Beijing. Di sini di bulan Februari, 4 Februari sampai 20 Februari gitu. Dan ini udah selesai berarti ya Olimpiknya. Nah, ini makanya tensinya mulai ada lagi. Kenapa? Karena Rusia ini udah ada, istilahnya udah ada temennya dia gitu. Si China ini mungkin bisa bantu juga kalau misalnya dengan masalah hal ini. Kira-kira seperti itu, makanya sedikit lebih hot lagi. Dan dampaknya kita bisa perhatikan di sini untuk sekarang ya. Ini baru update baru, stock exchange-nya Rusia udah mulai down atau turun 7% gitu ya untuk hari ini gitu. Jadi ya mulai ada dampak-dampak sedikit gitu. Dan kita kalau ngomongin Rusia juga, sebenarnya Rusia kan lagi ada hubungan dengan kripto yang lagi hot juga, yaitu adalah ada hubungan mungkin Rusia mau menerima kripto istilahnya ya. Dan sekarang kita coba update juga beritanya. Di sini Russian government introduce crypto bill yang memang kita sempat bahas juga, di mana tanggal 18 Februari itu billnya sudah ada, dan sekarang kita akan bahas apa sih hasilnya. Sebenarnya hasilnya ini ada beberapa. Kenapa? Karena ada pemecahan vote atau suaranya itu ada dua gitu. Ada yang cukup pro ke kripto, ada yang kontra juga ke kripto ya. Kita coba bahas karena ada yang pro siapa, yang kontra siapa gitu ya. Di sini kita lihat memang Kementerian Finance atau Kementerian Keuangannya Rusia memang kan sampai kita bilang mau meregulasikan kripto gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat di sini ada namanya policy split with the Bank of Russia. Jadi ini central banknya Rusia ini mulai ada pecah
ya pemecahan gitu ya. Dimana kalau di Bank of Russia di sini mereka lebih prefer adanya central bank digital currency-nya dia atau CBDC-nya dengan ruble. Ruble kan mata uangnya Rusia. Gitu ya, dan mereka nggak terlalu open terhadap cryptocurrency lah. Sedangkan kalau misalnya Ministry of Finance mereka lebih karena open dan mereka nggak against juga tentang mining ataupun buat trading kan. Kira-kira seperti itu. Makanya itu ada pemecahannya dan makanya ini harus didiskusikan lebih lagi ya untuk bill-nya tentang cryptocurrency atau regulasi yang ada. Kira-kira itu. Dan kita bisa lihat juga kenapa market crypto turun. Salah satu alasannya teman-teman bisa lihat adanya korelasi juga terhadap equity market atau market saham ya, yang sempat kita sering bahas juga. Yang kita cek biasanya yang besar ya, S&P 500. Di sini kita lihat juga ini kan karena weekend dia nggak trading ya. Jadi ini 17-18 juga mengalami penurunan, makanya pada saat weekend kita melihat Bitcoin mengalami pelemahan, ini juga cukup normal karena ini adalah respon dari ya tensi yang kita bahas Rusia dan Ukraina tersebut gitu ya. Sedikit bahas juga yang berhubungan dengan kripto yang cukup positif sebenarnya. Ini adalah KB Bank. KB Bank ini salah satu atau mungkin bank terbesar di Korea, dan kalau saya lihat juga Korea ini sebenarnya juga cukup open terhadap market crypto dan banyak sekali project-project cryptocurrency di Korea, Terra Luna, Clayton dan lain-lainnya juga gitu ya. Dan di sini kita baca KB Bank to launch South Korea first crypto investment fund. Ini besar sih sebenarnya ya. KB Bank siapa? KB Bank adalah Kookmin Bank. Is preparing to become the first bank atau bank pertama di Korea Selatan untuk offer crypto investment products untuk investor-investor retailnya dia gitu ya. Mereka rencananya adalah menggunakan ETF-nya dan ini sudah dikonfirmasikan oleh internal dari KB Bank sendiri. Istilahnya seperti itu ya. Nah, bukan cuma KB Bank sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan, ada kompetitornya atau ada kompetisinya juga dengan Shinhan Bank. Ini kompetisi dari bank lainnya, dimana kalau di sini kita bisa lihat dia udah ada dedicated section, entire section di mobile bankingnya dia. Untuk apa? Untuk NFT collectionnya dia. Jadi udah mulai ada kompetisi terhadap siapa yang punya exposure terbesar terhadap mungkin digital asset ataupun market crypto lah, istilah seperti itu ya. Nah, kira-kira itu untuk update beritanya cukup lumayan. Dan sekarang kita akan coba bahas terhadap teknikalnya ya. Kita bahas Bitcoin aja. Dan kembali lagi, do your own research and disclaimer on juga teman-teman. Kita coba bahas dulu ya. Sempat kita update dari video yang lalu. Di sini kita sempat bahas Bitcoin juga sedikit kan. Kita bilang memang support untuk kuatnya Bitcoin itu memang di level ini kan. Kita bilang di warna biru ini. Dan memang kalau kita perhatikan kita sempat turun ke bawah. Bahkan kalau kita lihat ke time frame 1 jam ya. Mana nih? Kita coba lihat dulu ya. Nah, di time frame 1 jam bisa diperhatikan nih. Ini turun nih jam 3, jam 7 bottom gitu ya. Lalu ini tiba-tiba pump berapa persen nih? Langsung tinggi, lumayan tinggi. 4,8% langsung ada kayak kenaikan, istilah seperti itu ya. Mungkin berarti di sini memang supportnya cukup kuat. Seperti yang kita bilang, Bitcoin harus bisa mempertahankan level support ini. Dan untuk sekarang targetnya sebenarnya untuk hari ini ya hopefully ya dia bisa closing di atas support ini atau di level support ini. At least bisa mempertahankan support 38.000-nya dia juga. Tapi harus diperhatikan juga karena kan di sini stock market Amerika bentar lagi juga akan buka gitu ya. Jadi bisa diperhatikan kalau misalnya mereka turun, ada potensi juga sebenarnya Bitcoin untuk mengalami penurunan tergantung respon dari itu juga gitu ya. Dan kalau misalnya Bitcoin masih bisa kuat, ya hopefully kita bisa mulai creeping up lagi atau mulai naik sedikit-sedikit lagi gitu ya. Tapi banyak analis yang juga berkata kalau bisa kita perhatikan kemungkinan besar ini nggak kuat gitu ya. Banyak yang bilang juga ini kayaknya nggak kuat dan coba kita lihat secara Fibonacci-nya ya. Kita coba perhatikan level Fibonacci-nya. Kita level dari sini. Sebenarnya level untuk sekarang sih hampir sama seperti golden ratio Fibonacci-nya sih kalau kita perhatikan ya untuk level supportnya ya. Ini di 0,618 sekitar level 37.900. Dan kalau ternyata turun, banyak yang bahas gitu ya, bahwa analis-analis luar juga gitu ya, dimana ada kemungkinan untuk kita turun tes di level 36.000, 35.000-an. Ini menjadi level support selanjutnya sebenarnya untuk Bitcoin. Ya. Dan banyak yang bilang ini mungkin potensi bottomnya di sini. Kenapa? Karena mungkin pada saat terjadinya penurunan seperti ini, mungkin kita bisa mengalami double bottom gitu ya, sengaja dari sini. Wah, ternyata hot lagi nih sentimen dari Rusia dan Ukraina. Ternyata vote-nya mulai ada lagi gitu ya, lalu mengalami penurunan. Dan ternyata di sini Rusia bilang, ya kita nggak jadi menyerang Ukraina gitu ya. Lalu
naik lagi, kira-kira seperti itu. Tapi ini hanyalah sebuah analisa secara sentimen aja gitu ya. Kira-kira seperti ini, tapi saya berharap memang untuk sekarang Bitcoin masih bisa mempertahankan supportnya di level ini, dan ini tandanya kita masih ada strong demand lah gitu ya. Kira-kira itu aja update untuk market crypto hari ini, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe, and sekali lagi thank you for watching, see you in the next video, bye bye.